Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ustadz Febrian Amanda. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan kita umat muslim Indonesia di Wellington sore hari ini. Yang saya hormati tentu Pak Ketua UMI Ustadz Arifai Enrang, ya, ketua kita yang memimpin kita, mudah-mudahan selalu sehat. Juga tak lupa yang jauh dari Indonesia, ini Pak Gufron, terima kasih atas kehadirannya tentu. Ini kawan-kawan kita semua, ya, di sini juga saya bacakan dulu mumpung ada waktu, ada Mas Wira, Mas Asani, Mas Mamat, Mbak Ari, Mbak Nana, ada Pak Gaha, ada Pak Harul, ada Mbak Nungki, Mas Riri, Mbak Nili, Mbak Diana. Yang EE ini siapa ya? EA ini ya. Mohon maaf, nggak bisa saya sebutkan. Baiklah, kita mulai pertemuan kita sore hari ini. Kita awali dengan pengantar singkat dari Pak Ketua UMI. Nanti dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 47-51 oleh Ustadz Sani. Ya, monggo Pak Ketua UMI. Ya, makasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustaz Bapak Febrian Ananda, yang terhormat Pak Gufron, dan yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Virtual UMI dimanapun berada. Pertama-tama kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah menyempatkan waktunya yang kedua kalinya untuk berbagi ilmu bersama kita di sini. Ya, terima kasih kepada Pak Debudi yang telah memfasilitasi acara kita ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu jamaah Virtual UMI di Wellington dan di mana saja berada. Ya, terima kasih terus bersama kita dan mendukung acara ini ya setiap hari. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Sani, mangga dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Ustadz Febrian, kita lanjut langsung diskusi saja atau mau ada pengantar 2 menit gitu atau langsung? Boleh, boleh sedikit. Oke, pengantar dulu mungkin 5 menit ya. Nanti kita langsung lanjut tanya jawab. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Budi, Mas Budi sebagai moderator, yang saya hormati Ketua UMI, dan yang saya hormati
Pak Gufron, orang tua kami ketika kami di Jordan, Masya Allah, abang kami. Kemudian yang saya hormati dan saya kasihi seluruh masyarakat Wellington yang hadir di internet Zoom pada kali ini. Marilah kita kembali bersyukur karena kita dapat bertemu dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berkah dan rahmatnya turun kepada kita di dalam bulan puasa yang berkah ini. Kemarin kita sudah bahaskan tanpa judul sebenarnya, ya, mengenai betapa ruginya jika dari pesan Allah yang sangat besar melalui virus corona ini, umat manusia termasuk kita tidak mengambil hikmah besar juga, gitu. Karena terlalu besar cost-nya. Sekarang sudah hampir lebih 1 juta ya di seluruh dunia. Sudah lebih 1 juta kalau tidak salah saya yang dicabut nyawanya oleh Allah melalui sebab perantara atau wasilah corona ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita yang sebelum berakhirnya Ramadan ini kita mendapat luar biasa juga pengajaran hikmah dan keberkahan Ramadan. Jadi dapat berlipat ganda pahalanya yang dikaitkan dengan meningkatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin yakin kita, yakin yang benar-benar menjunam ke dalam hati, ya. Yakin, sebenar-benar yakin bahwa Allah itu Maha berkuasa, bahwa Allah itu ada wujud, ya. Bahwa keagungan Allah itu nyata adanya, dan bahwa kematian itu ada, dan yang lebih besar lagi adalah bahwa alam gaib itu ada, bahwa akhirat itu ada, bahwa surga dan neraka itu ada, bahwa nanti kita akan ditanya oleh Allah di yaumil hisab apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Kenapa? Kita sudah kasih gambaran kemarin bahwa misalnya makhluk yang kecil yang tidak tampak itu ternyata memberi dampak yang luar biasa. Ya, padahal itu hanya makhluk yang diciptakan oleh Khaliq, yang diciptakan oleh penciptanya. Ya, kita sudah sebutkan kemarin, lebih besar, lebih dahsyat nanti ketika Allah meniupkan sangkakala dengan hanya memerintahkan kepada malaikatnya, maka seketika itu, tidak perlu menunggu berbulan-bulan, tamatlah riwayat dunia seisinya, seluruh cakrawala. Jadi yang kedua, nanti Pak Budi tolong diingatkan kuis kemarin, buku. Ya. Nanti dalam diskusi saya akan selipkan sedikit, saya akan memberikan gambaran tentang buku yang saya tulis. Ya. Dan dengan waktu yang ada nanti mungkin saya akan berbagi tentang buku tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, silakan Mas Budi. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas pengantarnya. Mudah-mudahan semuanya juga sudah mempersiapkan pertanyaan. Kita buka dulu mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Silakan nanti pas bertanya itu mikrofon dibuka. Pertanyaan mungkin tidak terlalu panjang lebar, tapi kalau bisa disingkat supaya kita bisa kebagian bertanya. Silakan kita buka pertanyaan 1 dulu. Silakan. Ada yang gimana? Gak ada yang bertanya nih. Kalau nggak ada, saya awali bertanya. Ini nih, Mas ini. Mas Ustadz Sani. Saya, Pak. Ustadz Sani dulu. Hadi tunggu, sabar. Assalamualaikum, Ustadz. Kurang kebegitu dengeran, Mas Ustadz Sani. Oh, ya sebentar, Ustadz. Oke, ini udah denger nih sekarang nih. Ya, udah bagus. Ya, silakan. Saya mungkin sedikit keluar dari topik, Ustadz. Ya, Ustadz. Karena kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman yang dititipkan kepada saya, Ustadz. Itu mereka bertanya, bagaimana sih, Ustadz,
konsep yang disebut dengan menghina dalam dalam Islam atau mengolok-olok? Kan banyak ayat yang mengatakan bahwa ini mengolok-olok. Nah, terus apakah ketika dalam kita menyampaikan dakwah, Ustadz, terkadang ada kata-kata kasar yang menyinggung orang lain, dan apakah itu termasuk dalam menghina gitu, Ustadz? Sekian saja, Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Silakan Ustadz. Ya, baik. Wah, yang nanya nih Ustadz juga nih, Masya Allah nih. Jadi mengolok-olok tentu ada dalam Al-Quran ya. Literasinya jelas tidak boleh suatu kaum mengolok-olok ke kaum yang lain. Ya, bisa jadi orang-orang yang diolok-olok itu lebih baik dari orang yang mengolok-olok, ya, ataupun menghina dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa merasakan bagaimana olok-olok yang dimaksud. Nah, saya tidak tahu terlalu jauh apa yang dimaksud penanya, tapi dapatlah saya simpulkan bahwa orang yang mengecilkan, menghina, ya, atau orang yang menganggap remeh saudaranya itu bagian dari olok-olok, ya. Dan tentu perbuatan olok-olok itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian dikaitkan dengan tadi apa, Ustadz yang ceramah ya, kasar. Konsep dakwah, Ustadz. Ketika berkata-kata, tapi ketika dia menyampaikan dakwah, tapi juga menyinggung gitu, Ustadz. Ya. Nah, ada menurut saya jelas bahwa dalam dakwah, baik dakwah bil lisan atau dakwah bil hal, dakwah yang kita sampaikan dengan lisan atau dengan perbuatan, ya, keduanya mesti ada yang disebutkan dengan mau'izatul hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatul hasanah, ya. Sampaikanlah dakwah itu, ya, sesuatu itu yang datangnya dari Allah dengan hikmah, dengan cara yang baik, kan? Nah, kalau kita melihat berbagai macam cara ustadz ataupun mubaligh menyampaikan, mungkin intonasinya yang berbeda-beda, ya. Kemudian sindiran ataupun orang yang tersindir di dalam sebuah dakwah, saya rasa itu hal yang biasa sepanjang beliau atau penceramah tersebut, pendakwah tersebut tidak menghina, ya. Karena memang dalam dakwah itu kalau perlu kita disindir memang, gitu. Kalau perlu kita memang tersindir, karena dari situlah kita dapat merasakan, wah benar ini, ada yang tolong memberitahu kepada kita. Dan saya rasa kita perlu berhusnuzon, berbaik sangka kepada pendakwah yang bermaksud baik untuk menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah. Oleh itu, kebenaran itu kadang-kadang, tapi yang pahit itu adalah obat. Sekian. Terima kasih. Gimana Mas Ani sudah ini ya? Ini ada juga titipan sebelum Hadi. Hadi mana Hadi? Jadi tanya nggak Hadi? Ya Pak, istriku Pak. Mana istrinya? Ya, silahkan. Dis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara yang efektif untuk mengajak ini orang Muslim nih yang tidak sholat tapi dia nggak sholat gitu, gimana cara yang efektif untuk mengajak dia sholat gitu? Ya, baik. Ada pertanyaan lain digabung mungkin? Oke, mungkin sekalian ini ada yang melalui chat ya, saya melalui chat karena malu jadi nggak usah saya sebutkan namanya aja. Ini bagaimana cara sabar menghadapi orang yang zalim terhadap kita. Masya Allah. Nah, misalnya saya dizolimi, apa yang harus saya lakukan itu misalnya. Ini saya gambarkan saya sendiri aja, biar nggak menyakiti orang ya, saya sendiri aja. Ya gitu. Mungkin itu dulu Ustadz ya. Biar yang lain kalau malu bertanya dengan lisan, silakan ditulis di private chat ke saya, chat ke saya aja bisa boleh. Baik, terima kasih. Salat adalah tiang agama, ya. Salat adalah perintah Allah yang sangat tinggi derajatnya, ya, levelnya terlalu tinggi. Dan salat diturunkan pun melalui peristiwa yang sangat besar, dijemput oleh Rasulullah SAW langsung ke Sidratul Muntaha. Ya.
melalui para nabi, para rasul yang besar, yang ulul azmi, baru Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa demikian juga lah kita, jika kita ingin mengajak orang untuk sholat. Demikian juga mesti mempunyai cara yang lebih tinggi, lebih berhikmah untuk mengajak orang sholat. Cara yang paling dahsyat adalah dengan memberikan contoh yang terbaik. Ya. Bagaimana contoh itu? Ya. Pertanyaan ini kadang banyak datang dari orang. Ada yang bertanya jika mengajak itu adalah mengajak keluarganya, ya, anak-anaknya, mengajak temannya, kan itu beda levelnya. Mengajak masyarakat, mengajak orang di kantornya misalnya. Nah, menurut saya cara yang terbaik adalah dengan kita menunjukkan suri tauladan, contoh bahwa kita yang sholat itu akhlaknya seperti ini. Gitu. Karena semua orang sudah tahu perintah sholat itu wajib, betul tidak? Dan mungkin kita juga dulu satu ketika dahulu pernah terlalai, terlupa, tertinggal sholat. Ya, padahal sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika seseorang yang sholat masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, barangkali sholatnya belum berkesan terhadap individunya. Ya. Barangkali sholatnya belum khusyuk, belum sadar dia bahwa yang dia sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Melihat. Nah, jadi selain kita mengupayakan teknis, ya kalau menurut saya teknis saja, tentang kita misalnya mengirimkan berita, message, video dari Ustadz, segala macam. Tapi kita sendiri, pribadi, bismillah, kita tetap sampaikan, kita tetap ajak dengan apa? Dengan hikmah, balik tadi ke pertanyaan yang awal, dan tunjukkan contoh yang baik bahwa orang yang bersolat itu gini doanya. Itu ya. Kemudian, bagaimana sabar terhadap zalim ya, Mas? Yes, betul. Masya Allah. As-sabru minal iman. Sabar itu dari iman. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Zalim. Orang yang zalim itu sudah pasti Allah akan hukum di dunia atau di akhirat. Lambat laun. Dan orang yang terzalimi doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan zalim. Ya, penzaliman ya, itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Ya, penzaliman dapat dilakukan oleh siapa saja. Toh zalim seorang individu kepada keluarganya. Ya, zalim kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Zalim sebuah atau orang pemimpin kepada rakyatnya, dan berbagai macam zalim lagi. Ya, ini luar biasa. Ya, nauzubillahin zalik. Janganlah kita menjadi orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena ini pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Nah, sabar terhadap kezaliman tentu kita melihat sabar apa yang kita maksudkan di sana. Ya, sabar terhadap kezaliman tentu beda dengan kita sabar terhadap ujian yang datang pada kita misalnya. Ya. Ujian corona, berdiam di rumah itu juga perlu kesabaran yang tinggi. Ya kan? Ujian menghindari maksiat itu juga perlu kesabaran yang tinggi. Dan begitu juga sabar terhadap orang yang zalim. Tapi jangan juga kita menjadi orang yang lugu sekali. Orang yang zalim kepada kita, mau menghancurkan keluarga kita hanya sabar dengan doa. Tapi kita tidak ada ikhtiar lahir ya, gitu loh. Itu maksud saya perbedaan antara sabar terhadap ujian Allah yang sifatnya individu pribadi dengan yang melibatkan orang lain, gitu. Jika ada orang yang ingin menzalimi kita, kali ini secara fisik, itu perlu ada lahiriah. Kita mesti mengcounter, ya. Jadi
jangan juga kita menjatuhkan diri kita ke dalam tahlukah kepada sesuatu yang ya kita dizalimi, gitu loh. Gitu. Itu bedanya sabar terhadap ujian Allah dengan sabar terhadap zalim atau orang yang menzalimi kita. Sabar, yes, doakan dia, ya, doakan dia benar. Rasulullah SAW ketika di Taif, ya, Rasulullah adalah orang yang paling tinggi kesabarannya, karena itu beliau disebut Rasul yang ulul azmi, nomor 1. Ulul azmi bukan karena ketinggian mukjizatnya, tidak, tetapi karena ketinggian kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mendapat gelar ulul azmi. Artinya apa? Rasulullah adalah nabi dan rasul yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita itu nabi yang menjadi penghulu, ketua dari seluruh nabi dan rasul, menjadi kekasih Allah yang paling tinggi, namanya disandingkan dengan nama Allah, tapi ingat, beliau adalah insan yang paling tinggi level ujiannya yang Allah berikan dan paling tinggi kesabarannya. Ya, sampai di Taif, di Gunung Taif, ya, dari sekian banyak penzaliman kepada Rasulullah, Rasulullah dilempar, berdarah kakinya, berdarah giginya, ya. Sehingga malaikat tidak sabar. Malaikat kurang sabar, Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengangkat gunung Taif ini dan menjatuhkannya ke kampung Taif. Ya, engkau adalah kekasih Allah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Coba lihat, ya, sabar kepada diri beliau, ya, terhadap penzaliman individu kepada individunya. Tapi bedanya kita dengan Rasul. Coba lihat apa kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada para malaikatnya? Wahai malaikatku, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Ya. Mari kita doakan Allah kepada Allah agar mereka mendapat hidayah. Jika engkau sekarang membunuh mereka, ya, menjatuhkan gunung Taif ke dalam kampung ini, maka ketahuilah, tidakkah engkau memikirkan keturunannya nanti, siapa tahu keturunannya akan mendapat iman dan Islam. Tetapi jika dibunuh saat ini, maka tidak ada kesempatan keturunannya untuk memeluk Islam. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, kesabaran tingkat tinggi dari seorang Rasul yang ulul azmi. Itu. Begitu, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ada tambahannya itu, kalau kita dizolimi, apa kita boleh membalasnya atau nggak boleh gitu? Nggak boleh membalasnya ya, harus mendoakan atau gimana itu? Ya, kalau kebetulan saya juga konsultan hukum ini Mas, ya, konsultan. Jadi menzalimi ini kan di hukum kita di dunia ini, hukum perdata pidana juga ada kan ya. Di dalam hukum perdata pidana juga kita tidak dianjurkan untuk membalas, betul nggak? Tetapi kita melaporkan kepada yang berwajib. Ya, coba kita lihat. Dalam hukum literatur duniawi saja, kita tidak dianjurkan untuk membalas. Tetapi kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, itu yang pertama. Serahkan kepada hukum yang akan menjawabnya. Nah, jika kita membalas, begini jadinya. Di sana hilang sifat kesabaran kita terhadap ujian yang Allah berikan, satu. Kedua, bisa jadi kita juga ikut menzalimi orang itu. Bisa jadi kita tidak sadar, oh kita juga menzalimi orang yang kita balas itu, balas dendam. Gitu. Nah, yang paling indah, kalau memang itu sifatnya agak berat, cari pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah itu. Pihak ketiga itu juga bisa menjadi saksi nantinya. Ya, ajak pihak ketiga atau tokoh masyarakat atau siapapun yang kita percaya, kita ceritakan, mungkin dia punya persepsi sendiri yang kita tidak tahu. Gitu. Ya. Nah, kalau di dalam hukum kan juga begitu. Bisa jadi orang itu punya pandangan hukum tersendiri. Jadi menurut saya tidak elok untuk membalas. Misalnya orang
mencuri barang kita lalu kita balas mencuri barang orang itu, atau orang menghancurkan mobil kita, nyempesin ban mobil kita lalu kita balas, ya itu kan penzaliman juga namanya kan. Lalu dan seterusnya, misalnya anak kita dipukul, lalu yang balas mukul siapa? Kita balas mukul anak itu. Oh, nggak adil dong. Contoh nih, anak kita dipukul, anak kita umur 10 tahun dipukul oleh anak dia 10 tahun juga. Lalu kita marah, kita balas, kita tonjok, Bob. Itu kan tidak adil. Makanya di situ perlu pertimbangan yang lebih arif. Sekian. Terima kasih, Ustaz. Ini ada pertanyaan sebelum yang mau langsung ya. Ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan yang masuk melalui private. Yang pertama ini, mengapa wanita yang haid itu puasanya harus mengganti, sedangkan yang sholatnya tidak mengganti? Yang pertama. Yang kedua, mengenai zakat mal. Sebagai kebiasaan orang tua menyarankan untuk mengeluarkan zakat di Ramadan. Mumpung bulan Ramadan, bagaimana hukumnya zakat mal dan apa keutamaan zakat mal? Serta siapa yang berhak menerima zakat mal ini? Apakah saudara mungkin seperti adik, tante yang kurang mampu boleh diberikan zakat mal ini, Ustaz? Ya, 2 berarti ya, itu pertanyaan. Ya, 2 ya. Satu tentang haid ya. Yang wanita haid harus mengganti puasa, sedangkan sholat tidak. Gitu. Ya, oke. Ini bab fikih yang ditanya oleh ibu ini. Ya. Kalau bab fikih, saya lebih senang untuk kita menyatakan bahwa segala yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, just do it. Ya. Ada sesuatu itu yang kadang-kadang kita mensikapinya dengan perkara ataupun sesuatu yang perlu ada iman kita, yakin kepada Allah. Kenapa? Pertanyaannya kenapa puasa mesti diganti, ya kan? Kenapa sholat tidak diganti? Betul nggak? Itu pertanyaannya kan? Nah, satu, jika Allah sudah memerintahkan kepada kita, ya, just do it, kita ganti, ya. Bisa macam-macam jawabannya. Tapi yang pertama, kita yakin bahwa itu perintah Allah untuk mengganti puasa di waktu yang lain, karena jelas di dalam Al-Quran disebutkan orang yang tidak berpuasa dengan sebab uzur, sakit, perjalanan, dan lain-lain, maka fa'iddathum min ayyamin ukhar. Maka dia wajib mengganti pada waktu-waktu yang lain. Jadi bukan hanya dengan sebab haid, ya, untuk puasa bukan hanya dengan sebab haid, dengan sebab-sebab yang lain yang uzur syar'i, ya, seperti orang yang baru melahirkan atau orang yang hamil besar dan disarankan oleh dokter tidak berpuasa ataupun lain-lain, ya. Terlalu jauh kalau kita bahaskan tentang hal itu, maka bismillah, just do it. Tentu ada maksud Allah di situ untuk kita mengganti puasa kita, dan Allah tidak memerintahkan menurut pertanyaan tadi sholat kita perempuan yang haid. Ya. Yang kedua tentang zakat mal, ya, Mas. Ya, betul. Ya, zakat mal atau zakat harta. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Ya. Kadang-kadang orang ingat bahwa zakat itu hanya di bulan Ramadan dan zakat fitrah saja. Zakat fitrah yang jumlahnya terlalu kecil, ya. Beras 2,5 kilo. Kecil banget zakat umat Islam ini, Masya Allah. Tapi ada zakat yang orang selalu lupa itu tadi, yaitu zakat mal. Zakat harta. Zakat harta jika sampai haul dan nisabnya. Jadi dua syarat orang berzakat itu. Maksud saya sebagai ukuran kapan membayar zakat. Ya. Islam sudah pasti, ya. Yang pertama, sampai waktunya, ya, zakat itu. Yang kedua, ya, sampai nisabnya, sampai hitungannya, ya. Saya tidak akan terlalu jauh membahas karena pertanyaannya bukan ke arah situ, karena kalau bahas tentang ini teknis, kita akan bisa ambil waktu yang lain, tapi kita mengambil esensi, ya kan? Tadi zakat mal itu apa? Ya, zakat mal itu adalah pembersihan harta kita sebenarnya. Masya Allah. Bahwa satu, kita mesti sadar dan percaya bahwa harta yang kita miliki itu bukan milik kita.
Tapi milik Allah. Al-milku lillah. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaan Allah lah yang ada, seluruh yang ada di bumi dan di langit. Ya. Harta yang kita miliki, sebenarnya ada orang yang mengatakan, enggak kok, saya kerja dibayar gaji kok oleh bos saya. Enggak kok, saya usaha, saya tanam dapat padi kok. Saya ke laut dapat ikan kok, saya yang usaha kok. Sombong manusia. Laut siapa yang punya? Padi siapa yang punya? Yang menghidupkan padi siapa yang punya? Bos kita yang memberi kita gaji. Bos kita siapa yang punya? Diri kita siapa yang punya? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada bagian dalam Islam, setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Itu indahnya Islam. Bahwa Islam itu mempunyai konsep berbagi, konsep sharing yang luar biasa. Ya. Tidak ada kepemilikan mutlak. Ya, kita hanya dipinjamkan oleh Allah. Harta-harta itu dititipi oleh Allah. Ya, kepunyaan kita itu. Sesungguhnya semua akan kembali pada Allah dan kita tidak akan membawanya ke akhirat kelak. Oleh sebab itu Allah tentukan ya ada zakatnya. Nah, zakat mal tidak mesti di bulan Ramadan. Orang kebiasaan karena ini bulan suci, bulan mulia dilakukan sekali setahun itu di bulan Ramadan. It's fine. Tidak masalah. Yang mesti kita ingat adalah sampai nisabnya, sampai haulnya. Ya, sekian Mas. Itu tadi ada yang zakat mal. Apakah boleh zakat mal itu diberikan kepada keluarga terdekat, katakanlah seperti itu, yang tidak mampu? Betul. Jadi ada 8 asnaf zakat. Ya, 8 asnaf zakat. Sepanjang keluarga kita itu pertama bukan orang yang kita wajib menafkahinya. Contoh, ibu dan ayah. Walaupun miskin kita tidak, itu bukan asnaf zakat. Anak-anak kita, itu bukan asnaf zakat. Karena apa? Itu kewajiban Anda untuk memberikan nafkah. Ya. Jadi, jika itu menjadi kewajiban, bukan zakat namanya. Nah, saudara, family is the best. Orang terdekat adalah asnaf zakat yang lebih baik kita sampaikan terlebih dahulu. Termasuk tetangga. Sepanjang dia mencukupi syarat bahwa masuk beliau dalam asnaf tersebut. Ya, kita fokus saja ke asnaf fakir dan miskin. Ya, nah karena asnaf-asnaf lain musafir segala macam pun dia bisa, ya jihad fisabilillah pun bisa. Tapi saudara-saudara kita masih banyak saudara-saudara kita yang berada dalam garis kemiskinan. Ya, coba bayangkan di Indonesia ini, masya Allah. Ya, apa yang disebut dengan miskin? Nah, kadang-kadang orang salah, Mas. Di Indonesia ini kan banyak orang hanya menerima gaji UMR. UMR itu 2 point something ya, kurang lebih. Ada di Jakarta 3 mungkin 3, sekian juta rupiah. Masya Allah. Ya, apakah cukup untuk menghidupi kalau dia punya istri dan anak? Ya kita bisa hitung sendiri. Tidak cukup. Nah, orang yang tidak mencukupi membiayai hidupnya itu disebut miskin. Di bawahnya fakir. Nah, bukan hanya tidak cukup, bahkan minus dan lain-lain, bahkan lebih parah dari itu disebut fakir. Nah, jadi saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, family kita, dimanapun dia berada, itu lebih baik orang yang terdekat dulu yang kita berikan zakatnya. Sekian. Terima kasih. Ayo yang lain silakan. Yang mau bertanya silakan dibuka mikrofonnya. Kalau kalau malu silakan melalui private. Ustadz, ada yang mau ditanyakan? Ustadz Rifai atau Ustadz Wira atau Mas Mamat? Kayaknya udah buka ini. Saya tinggal berapa menit lagi, Mas? Masih ada 10 menit. 10 menit, kita belum bahas tentang buku. Masih ada 15 menit. Mas, kita belum bahas tentang buku. Ya udah, satu pertanyaan lagi. Mas Mamat, ayo silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan cuman mungkin
kayaknya yang mau tanya ini Pak Ketua UMI sebetulnya. Cuman beliau agak malu aja. Ini kan karena ini lagi musim corona aja, karena jadi beliau tuh nggak jualan. Dia itu masakannya enak, Ustadz. Nah, yang jadi masalah itu karena puasa. Nah, itu boleh nggak ngicipin makanan itu waktu kita puasa? Batal nggak puasa kita? Ngicipin di ujung lidah aja gitu. Dikit aja ya Mas, dikit aja. Iya. Mas, kalau pakar masak Mas, nggak perlu dicicipin Mas. Udah enak pasti itu. Iya. Udah jagoan masak. Yang kadang pengen nyicip ini orang yang cium baunya Mas. Itu dia makanya. Udah jelas itu batal Mas. Setiap kita makan, mencicipi makanan yang jelas kita minum, makan itu membatalkan puasa. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Pak Ketua dengar nggak? Oh, tukang ecep-ecep itu. Apalagi kalau nyicipnya sampai sampai ke lidah. Aduh, saya takut salah nih. Coba dicicipin Saya lagi yang dijual ini. Yang lain. Atau cuma 1 sendok. Aduh, batal langsung buat saja. Ya, oke, karena waktu tinggal 10 menit. Waktu tinggal 10 menit, silakan Ustadz untuk bedah bukunya. Ya, nanti. Oke, ini bukan bedah buku. Ini ada hadiahnya. Siapa yang bisa menjawab topik ataupun tentang apa buku saya? 1-2 kata aja. Ayo, sebelum saya jawab, kalau saya jawab pasti benar ini. Ayo cepat, ini waktu tinggal 10 menit. Saya mau cerita sedikit bahwa ini yang kita abaikan setelah Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak, mau jawab. Ini ada ini Adi, saya silakan Dis. Al-Quran. Al-Quran, oke, siapa lagi? Lain. Waktu, oke, siapa lagi? Kesehatan. Oke, lagi. Orang tua. Siapa yang menjawab waktu, berapa orang, orang tua berapa orang, itu tadi kesehatan berapa orang? Waktu 1 orang. Oke. Orang tua 1 orang. Terus Adis tadi apa? Al-Quran 1 orang. Oke, Mas Budi, apa? Saya bersyukur. Masya Allah. Oke, kita tutup aja ya. Satu lagi tadi. Hadi apa Hadi? Hadi apa? Hadi. Ya, syukur ini yang kita lupa ini. Apa Hadi? Kesehatan. Oke. Selamat. Saya juga bersyukur. Oke, udah bersyukur juga. Oke. Oh, makin yakin nih orang tentang syukur ya. Masya Allah. Oh, aman. Abaikan waktu. Oke. Waktu, apa? Ini ada waktu, ada 2 waktu. Mengabaikan waktu. Masya Allah. Oke. Ujian. Kita tutup aja Mas ya. Baik. Ada lagi nih. Apa Mbak Nili? Aku bilang ujian. Ujian. Oke, nanti nggak tahu lah kita pilih yang mana nanti. Nah, baik. Oke, congratulations. Karena jawabannya ada yang benar. Alhamdulillah. Dan ada yang setengah benar. Ya, saya senang sudah ada yang benar, ya. Congratulations yang menjawab orang tua. Wah. Siapa tadi? Mas Mamat. Mantap. Ya, orang tua. Masya Allah. Dan selamat setengah buat yang menjawab mengabaikan waktu. Mengabaikannya saya anggap itu setengah jawaban. Disti. Nah, si Mbak Wira sama Nana ini. Ya. Jadi buku saya itu judulnya Orang Tua, The Abandoned Parents. Oh, selamat Mas Mamat. Orang tua yang terabaikan. Nah, jadi kenapa saya katakan hubungannya dengan Allah? Jawaban tadi boleh-boleh saja, waktu, kesehatan, dan lain-lain, syukur yang kita lupa. Tapi waktu dan syukur dan kesehatan dan apalagi yang lain itu tidak ada dalam Al-Quran, itu disebutkan ya seperti disebutkan tentang orang tua. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan Allah, dan katakanlah Muhammad, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk tidak mempersekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbaiklah, kepada orang tua
engkau berbaktilah, engkau berbuat baiklah. Ihsan itu lebih baik, lebih dahsyat daripada berbuat baik sebenarnya. Makanya kalimat berbakti itu bagus sekali kata-kata yang ada di dalam literatur bahasa Indonesia. Jadi Allah menyandingkan, coba lihat, Allah menyandingkan perintah tauhid, ya, perintah untuk tidak menyekutukan Allah itu adalah perintah tauhid, disandingkan dengan perintah untuk berbuat baik pada orang tua. Berarti apa? Terlalu tinggi sekali. Dan hadis yang lain, nah ini yang dahsyat ini. Dalam hadis sahih, ya, dikatakan bahwa ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridho Allah itu berada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah, marahnya Allah pun pada kemarahan atau kemurkaan orang tua. Lagi-lagi disandingkan antara ridhonya, bisa Allah katakan melalui lidah Rasulullah SAW, ridhoku, nah sama lagi itu, ridhoku kata Allah adalah ridho orang tuamu. Dan murkaku adalah murka orang tuamu. Masya Allah, Allah yang katakan. Siapa yang lebih tinggi daripada Allah? Kita, kalau ada raja yang berkuasa, ada pemimpin yang memimpin kita, ada bos yang membosi kita. Jika dia katakan, woi kalian, ya, aku senang sama orang itu, ya, aku siapa yang baik-baik dengan dia, aku akan baik kepadanya. Siapa yang membuat dia kesel, aku akan kesel kepadanya. Pasti orang itu akan berlomba-lomba untuk mencari perhatian orang tersebut, bukan? Coba lihat, jika Allah yang memerintahkan itu. Nah, poin saya dalam buku ini, The Abandoned Parents, ya, orang tua yang terabaikan, ya. Nanti kalau ada waktu, ya, kalau jadi Mas Budi, ya, kita bisa bedah di sana lebih panjang. Begini, bahwa di akhir zaman, di zaman modern, Masya Allah, ya. Jadi ini adalah kesaksian saya sebenarnya, buku ini. Ditulis 7 tahun, maksudnya ini tulisan-tulisan saya selama 7 tahun yang saya gabungkan. Kemudian saya baru jadiin buku, ditambah tulisan dan sebagainya. Ternyata di alam modern ini, orang yang durhaka kepada orang tua itu bukanlah orang yang dalam Al-Quran jelas-jelas wala tanharhuma, ya, orang yang menghardik orang tua. Ya, jarang sekarang orang yang menghardik orang tuanya. Ingat, saudara-saudaraku yang saya kasihi sekalian, bisa jadi durhaka orang tua di akhir zaman, di alam modern, di alam milenial ini ada pada kita. Ada pada anak kita. Ada pada siapapun. Kenapa? Dia sangat halus, dia sangat seni, ya. Kita tidak pukul orang tua, yes. Kita tidak seperti Malin Kundang yang menghardik, memukul, memberikan kekerasan kepada orang tuanya. Tapi ingat, di akhir zaman, di dunia sophisticated, di alam modern ini, ketika seseorang itu dia mengabaikan orang tuanya, tidak mengindahkan keinginan orang tuanya, tidak mengindahkan kemauan orang tuanya, ya, sepanjang itu tidak berlanggar dengan syariat Allah dan akidah kita, seyogyanya anak itu wajib menurutinya. Kalau tidak, apa bedanya bakti kepada orang tua? Nih lihat, ya, bakti kepada orang tua dengan bakti kepada orang yang kita cintai selain orang tua. Ya, bakti kepada orang tua dengan, ya, atau servis kita kepada orang tua dengan servis kita kepada orang yang kita cintai, anak, istri, suami, atau saudara, atau siapapun yang kita sayang dan cintai. Coba lihat, sayang dan bakti itu yang kita berikan kepada orang tua tidak mengharapkan balasan seperti mana Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Tapi bakti, bukan bakti, sayang, servis dan lain-lain yang kita berikan kepada selain orang tua setelah Allah, itu adalah sayang, servis yang mengharapkan balasan. Percayalah saya. Istri, pasangan, siapapun, pacar lah, kalau memang itu masih ada setelah tersebut, pasti mengharapkan balasan. Orang tua tidak. Nah, begitu juga, ya, orang yang mengabaikan orang tuanya karena kesibukannya,
setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, dia tidak menghubungi orang tuanya, padahal dengan kecanggihan teknologi, ya, dia tidak tanya, papa, mama, abi, umi, apa kabar kamu di sana? Saya maaf, sampaikan maaf, kita tidak bisa hadir. Lebaran kali ini, bagi yang punya orang tua masih hidup, ya, kita tidak bisa pulang kampung karena corona, tapi hubungi dia, sampaikan padanya, besarkan jiwanya, besarkan hatinya. Jika engkau tidak mampu membawa orang tuanya pergi umroh, maka pergilah bawa orang tua ke restoran kesukaannya. Jika engkau tidak mampu juga membawa orang tuamu ke restoran kesukaannya karena mahal, maka bawakanlah oleh-oleh, buah tangan, makanan kesukaannya ke rumahnya. Jika engkau tidak juga bisa melakukan itu, mungkin hatimu telah buta. Nah, itu salah satu penggalan tulisan saya dalam mengabaikan orang tua. Dia terlalu halus dan banyak terjadi di alam modern ini. Ingat, sedikit saja hati orang tua sakit, maka ibadah kita yang 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun kita lakukan tidak ada gunanya. Harta kita yang menggunung, yang kita telah infakkan, jika kau sakiti hati orang tua, nonsen. Kenapa begitu tingginya orang tua? Masya Allah, pasti udah mau buka kan? Ya Mas? Nah, ini dahsyat nih Mas. Luar ini biasa. Dahsyat. Nanti ada motivation-nya Mas. Luar biasa. Tentang ya. orang tua Mas. Itu Mas, kira-kira. Ya, terima kasih Congratulations Ustaz. ya, yang benar jawab. Jadi mau dikeluarkan berapa buku ini? Semua yang tanya tadi, yang jawab dapat ya? Ya, jawab dapat, yang setengah pun dapat. Ya, siap. Jadi ada sekitar 7 lah. Ya, nanti kita genapin jadi 10 lah. Nah, kita bagi-bagikan. Siap. Luar biasa Ustadz. Terima kasih banyak ini hari ini diskusinya sangat bagus. Sangat mengena. Saya langsung mata saya berkaca-kaca ini jadinya. Jadi Masya Allah. langsung ingat orang tua gitu. Jadi meskipun kita sering komunikasi tapi tetap begitu dikatakan orang tua itu langsung masuk. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua juga yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi yang telah 2 kali bersama kita. Semoga kebaikan Ustadz ini diberikan pahala yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Amin, amin. Ini udah saatnya buka untuk teman-teman yang ada di Wellington. Satu menit lagi saya ucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih Ustadz. Semoga sehat selalu beserta keluarga, kebahagiaan dan ketenangan selalu bersama Ustadz. Terima kasih. Baik, Mas. Saya tutup ya, Mas. Ya. Terima kasih kepada Pak Budi, Ketua UMI, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Pak Gufron, Kakandaku. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Salam saya untuk Pak Dubes dan kepada saudara-saudara yang tidak hadir di Zoom ini, yang pernah saya ketemu terutama di Perlu. Mohon doakan kami ya, dan kita sama-sama saling mendoakan. Maaf jika ada salah dan kurangnya, Mas, karena saya tidak sempurna, terlalu banyak salah dan silap saya, terutama juga kepada orang tua. Saya masih banyak dan belum menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Semua kita semoga mendapat pintu tengah surga, yaitu orang tua. Jadi tidak perlu cari jauh-jauh. Bagi yang masih punya orang tua, ya, pintu tengah surganya ada sebenarnya di rumahnya. Sekian, ampun maaf dari saya. Salam dari kami di Indonesia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka teman-teman. Amin.